Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Mela Saputri. Teman-teman, kalau kita melihat kain lurik yang cantik, seringkali kita hanya kagum dengan hasilnya saja. Tapi pernah nggak sih teman-teman penasaran siapa sih dibalik kain tenun lurik yang cantik itu? Nah, hari ini saya berada di Tenun Lurik Kurnia Yogyakarta, tenun yang tertua di Yogyakarta yang sudah berdiri sejak 1962. Penasaran kan? Mari kita lihat langsung saja. Teman-teman, ini adalah tempat produksi tenun yang legend sejak 1962 di daerah Krapyak sekitar 6 Dasawarsa ya. Nah, yang unik di sini karena prosesnya masih dilakukan secara tradisional dengan alat tenun yang bukan mesin. Menenun memang bukanlah hal yang mudah, perlu ketelatenan dan ketepatan saat menarik mesin tenun dan prosesnya pun tidak singkat, bahkan bisa 1 bulan loh. Di video kali ini saya tidak berbincang dengan pemiliknya. Saya justru akan mengulik kisah yang jauh lebih mendalam dari tangan pertama langsung, yaitu seorang pengrajin hebat yang sudah setia menenun di sini selama puluhan tahun lamanya. Nah, di sini saya bertemu Bapak Pujo Suwarno yang sudah bekerja puluhan tahun di tenun batik Kurnia ini dari tahun 1974. Sugeng siang Bapak Pujo, matur nuwun sangat niki sudah meluangkan waktu di sela-sela waktu menenunnya hari ini. Saya Mela dari mahasiswa UNY. Yeah. Kami sengaja datang ke sini Bapak karena sangat kagum dengan keindahan kain tenun ini. Saya mendengar Bapak juga bekerja di sini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari nama dan sudah berapa lama kerja di sini Bapak? Saya namanya Pujo Suwarno. Yeah. Kerja kira-kira sejak tahun 74 kan, 72. Tapi pernah istirahat kira-kira 5 tahun, saya kembali lagi. Oh begitu. Ini berarti sudah sangat lama sekali, nggih, Bapak. Boleh diceritakan dulu apa awal mulanya, bagaimana kok bisa bekerja di lurik ini? Memang sudah bisa menenun ini dari sejak kecil atau diajarkan orang tua begitu Bapak? Mulanya ya kayak saya sebelum ini didapat di lurik itu kerjanya di perusahaan perak, pernah buat piala bareng itu juga pernah, sama dosen kaset, semua macam sendok itu semua saya sudah bisa. Tapi pakai perak dulunya, malah pernah bikin piala SEA Games untuk perak itu saya pernah. Sejak tahun berapa ya, musimnya rokok nangkan sepedak itu loh, yang pesen dari Pak Jajeng Asmoro Patok itu. Kalau tiap kali nengok mesti bawa rokok itu untuk yang kerja itu. Nah, saya mulai tahun 70-an itu kan agak turut pekerjaan beraknya. Nah, yang baru ngetel itu tenun. Saya kebetulan di samping samping pusatnya ada tenun. Saya kalau istirahat tuh sering lihat di situ, lama-lamanya bisa mencoba, akhirnya bisa menenun. Terus apa kesan pertama kali ketika Bapak memegang alat kayu ini? Apa Bapak bisa pertama kali itu Bapak merasa kesulitan gitu? Ya sepertinya enggak, karena sudah pernah beberapa kali melihat di samping pekerjaan saya itu sudah pernah ya, jadi tinggal praktekkan saja. Akhirnya ya bisa. Ya, kan? Dan bukan hanya menenunnya saja, saya mulai membuat warna. Saya sudah pernah membuat itu seperti itu, membuat coreknya juga pernah. Nah, nunjuknya itu juga pernah. Ya. Jadi teman-teman, Bapak ini tidak hanya menenun tapi juga menghasilkan warna, membuat motif seperti itu. Motif yang sudah pernah. Oke. Bapak ini bekerja biasanya mulai dari jam berapa? Kalau berangkatnya berangkat dari rumah itu biasanya jam 7:30 ya, akhirnya saya baru sampai sini kerja ya jam 8. Oh, gitu. Nanti kalau sudah asar saya
istirahat. Kira-kira sehari menghasilkan berapa meter Bapak? Kalau yang sekarang itu karena yang kualitas benangnya lebih kurang bagus dari yang dulu, itu ya kira-kira 7 meter 6 meter itu masih bisa. Ya, banyak sekali ya. Tapi kalau waktu mulai tahun 70-an itu kan benangnya masih bagus-bagus, itu sampai satu hari kalau yang polos bisa 10 meter bisa. Pak, kita kan anak muda ini melihat alat tenun ini digerakkan kayak sangat sulit begitu nggih. Menurut Bapak ini bagian mana dari proses menenun yang paling sulit dan butuh konsentrasi? Yang paling sulit itu membuat corak ini gitu. Ini proses apa kain tenunnya itu nanti kalau sudah jadi ada yang apa buat bentuknya baju, shawl itu nanti diproduksi di sini atau di luar gitu Pak? Atau yang kebanyakan ya di luar, tapi ya kalau akhir-akhir ini malah sejak di sekolah kalau ada model batik tiap minggunya itu ada yang pesan di sini, tinggal ukur sama aja kan ini di luar ada penjahitnya juga ada 3 kalau enggak 4 malah. Jadi misalnya pesan di sini, tapi nanti ambil coreknya yang mana itu juga bisa. Jadi kain lurik ini nggak bakalan punah juga, soalnya banyak yang pakai di Jogja ini buat anak sekolah. Akhir-akhir ini memang banyak, nggak pernah juga keluar di depan juga. Sering malah kurang. Yang seperti dari sekolah pun ada, yang dari sekolah itu yang kalau dulu tuh dari Madubir ini ada, tapi Madubir ini sekarang sudah seperti ya nggak ngambil lagi, tinggal itu yang saya garap itu pesanan dari Pangudi Luhur. Ini tiap tahunnya mesti ini ada pesanan kurang lebih 1.500 meter belum selesai ini. Terus menenun dengan alat manual ini kan cukup sulit nih Bapak. Bapak tangan kaki kan harus bergerak semuanya nih. Apa adalah hasilnya Bapak selama puluhan tahun ini kok bisa sampai sekarang sehat, bugar dan kuat menenun sampai sekarang? Alhamdulillah. Karena dari umur saya sudah bersina sudah harus berhenti dari kerja, tapi karena ya gimana saya masih bisa kerja, masih daripada nganggur masih kuat. Jadi kan saya sudah 82 tahun. Mengisi sela-sela kesibukan dengan menenun ini guys Bapak. Pasti sudah puluhan tahun di sini banyak suka dan dukanya Bapak. Apa hal yang paling membuat Bapak setia dan betah bekerja di lurik ini selama puluhan tahun? Ya buat saya kalau sekarang ya daripada di rumah, sepertinya boleh untuk anak-anak ya enggak boleh kerja, tapi ya saya enggak mau karena masih duduk-duduk di rumah itu kurang enak. Harus bergerak gitu ya Bapak. Terus bagaimana perasaan Bapak ketika melihat orang lain menggunakan hasil rajutan Bapak kain tenun begitu? Ya, apa rasa bangga? Ya senang masih ada yang mau pakai. Soalnya sekarang zaman anak muda itu di era modern sekarang susah nih Bapak ya. Sekarang banyak sekali yang pesan dari sini. Untuk ya pria pun pria wanita banyak mungkin. Nanti kalau ada pesanan banyak di kantor, biasanya penjahitnya datang sini, ukur satu persatu, nanti diambil di sini. Bapak ada rasa khawatir nggak di era sekarang banyak anak muda yang mungkin jarang sekali mau untuk berdiri menenun atau bagaimana? Ya memang begitu, karena anak-anak muda sekarang untuk menenun ini sepertinya sukar diajak menenun lagi. Ya tinggal ini kan di semuanya tua-tua semua. Entah nanti berapa tahun lagi gimana enggak tahu. Ya, semoga masih bisa dilestarikan ya Bapaknya. Terakhir pesan apa Bapak untuk anak-anak muda di luar sana yang agar bisa meniru semangat dan kerja keras kesabaran Bapak
dan ketukan Bapak yang milik ini. Ya mudah-mudahan saja daripada untuk terutama untuk yang untuk sekolah itu kalau tidak kerja ya daripada tidak kerja ya lebih baik yang kerja di tempat ini dan untuk ini berguna untuk masyarakat luas yang mau pakai. Luar biasa sekali ya teman-teman, matur suwun sangat Bapak buat ceritanya. Dari Bapak kami belajar bahwa selembar kain lurik itu bernilai tinggi, bukan cuma karena motifnya tapi karena ada keringat, kesabaran dan cinta dari pengrajin seperti Bapak ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan terus melancarkan dalam menenunnya. Terima kasih banyak Bapak. Nah teman-teman, itu tadi obrolan yang sangat memotivasi dari Bapak Pujo. Kita belajar satu hal, bahwa sehelai kain lurik itu berharga bukan hanya karena motifnya yang indah, tapi karena di dalamnya ada curahan keringat, kesabaran, dan cinta dari pengrajinnya selama belasan bahkan puluhan tahun. Tugas kita sebagai generasi muda sekarang bukan hanya memakai produknya, tapi juga menghargai setiap proses di balik layar dan ikut bangga menjaga warisan budaya agar tidak punah di telan zaman. Semoga kisah perjuangan Bapak Pujo dan loyalitas dari pengrajin lurik Kurnia bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi anak muda yang lebih tekun dan berdaya juang tinggi ya. Saya Mela Saputri pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Terima kasih banyak. Dadah.